selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan bagi dua generasi, yaitu untuk rumah impian bagi milenial dan rumah idaman untuk masa pensiun. Bersama kita sudah hadir Bapak Charlie selaku Head of Corporate dan Expansion Remax Indonesia, serta Bapak Susanto selaku Principal Remax Grow BSD yang akan membagikan insight dan tips berharga mengenai properti. Serta bersama kami juga ada Ibu Mia dari Bank Ina Perdana Cabang BSD yang akan membahas mengenai sistem KPR. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, saya mau tanya sama Bapak Charlie nih, Pak. Menurut Bapak Charlie, di perkembangan zaman yang sekarang ini, karakteristik rumah seperti apa yang dicari oleh milenial nih, Pak? Oke, milenial ya. Nah gini, semenjak pas pandemi, karakteristik dari rumah yang dicari ini sedikit berbeda. Ya, sekarang millennials maupun juga banyak customer kita itu mencari yang lebih fungsional. Ada ruang terbukanya juga, ada fungsional, misalkan ada ruang untuk bekerjanya juga, karena sejak pandemi itu kan banyak yang work from home. Betul, ya, jadi sekarang rumah itu udah bukan hanya untuk tinggal doang, tapi mereka udah harus pikirkan juga bahwa rumah ini harus nyaman buat mereka juga sewaktu-waktu bisa bekerja di rumah. Gitu. Sewaktu-waktu juga mereka bisa tingkatkan rumah itu menjadi tempat di mana mereka bisa meeting, bisa usaha dan sebagainya. Jadi karakteristiknya itu memang sedikit berbeda. Bukan kalau zaman dulu orang nyari rumah tuh ukurannya besar-besar gitu. Sekarang mungkin udah nggak terlalu besar-besar gitu. Bahkan saya ada beberapa klien pun mereka cari rumah yang pas ukurannya, nggak usah terlalu besar. Yang penting fungsional dan penempatan dan estetikanya, ya, desainnya, dan itu bagus sesuai dengan selera mereka. Karena mereka bukan hanya mau homey, tapi mereka juga sekarang mau fungsionalnya juga. Iya, betul. Karena zaman sekarang juga orang kebanyakan cari rumah yang serba fungsional ya, Pak. Betul. Nah, itu yang memang ada sedikit perbedaan ya. Memang di luar dari itu tentu saja mereka cari lokasi yang juga dekat dengan public transport, dekat dengan fasilitas, dekat dengan shopping mall, dekat dengan sekolah, mungkin dekat dengan rumah sakit dan sebagainya, dekat dengan lingkungan pekerjaan mereka. Ya, jadi sekarang juga lokasi juga memang itu juga menjadi satu hal yang mereka utamakan dalam mencari properti. Betul. Oke, terima kasih Pak Charlie. Kemudian selanjutnya kita akan bertanya ke Bapak Susanto nih, atau yang dikenal dengan Uncle Remax. Nah, menurut Uncle, rumah seperti apa nih yang dicari oleh mereka yang memasuki masa-masa pensiun? Nah, oke, untuk usia pensiun tentu sangat berbeda sekali dengan usia milenial. Nah, usia pensiun cenderung mencari kenyamanan, keamanan, dan juga usia pensiun cenderung untuk mencari rumah yang minim tangga. Jadi dalam arti idealnya ya rumah satu lantai, ataupun kalau terpaksa harus lebih dari 2 lantai menggunakan lift. Dan kemudian perlu juga lingkungan yang nyaman, yang aman. Dan satu hal yang penting, mereka butuh adanya suasana komunitas yang kuat. Kemudian juga akses kesehatan, green area, dan juga yang pasti mudah akses ke toko-toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Itu penting. Itu beberapa poin yang penting untuk pensiun. Aku bertanya ke Pak Charlie nih. Adakah tren khusus yang Bapak lihat dari milenial dalam membeli rumah nih? Misalnya milenial kebanyakan membeli rumah untuk tinggal pribadi atau mereka sewakan. Oke, nah ini ada tren khusus. Memang sekarang milenial mereka bukan hanya mencari rumah, beli rumah untuk dipakai dan digunakan sendiri. Tapi sekarang milenial itu mereka sudah mulai melek investasi. Artinya banyak sekarang milenial yang memiliki beberapa properti aset untuk investasi. Karena investasi properti itu ada 2 keuntungan. Yang pertama adalah capital gain, kenaikan dari harga properti tersebut. Yang kedua adalah capitalization rate atau yield yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan dari menyewakan apartemen atau hunian tersebut, ya. Jadi 2 keuntungan ini juga menjadi satu hal yang menarik untuk para millennials. Mereka investasi di properti karena banyak milenial juga mereka tahu investasi properti itu aman. Artinya mereka kalau beli rumah, tanah, itu nggak mungkin tiba-tiba tanahnya hilang. Ya, kalau misalkan invest di saham atau di apa ya, kan kita tahu harga saham kan bisa fluktuatif dan sebagainya ya. Nah, memang properti itu investasi yang kita bilang bukan investasi yang liquid ya, memang investasi jangka panjang. Tapi dalam perjalanan investasi ini, properti itu salah satu investasi yang appraise in value-nya itu makin lama makin naik. Jadi ini menjadi salah satu investasi yang menarik juga buat para milenial.
Terima kasih Pak Charlie, menarik ya Pak. Oke, sekarang kita ke Uncle nih, Uncle Remax. Sekarang giliran Uncle, gimana karakteristik yang dibutuhkan untuk Bapak Ibu yang masuk pensiunan nih? Jelasin sedikit nggak Uncle? Oke. Yang penting sekali ada 3 hal yang perlu dipikirkan, dipertimbangkan. Satu, pertama, lifestyle. Lifestyle, apakah mau tetap tinggal di lokasi keramaian selama ini atau move ke pinggiran yang tenang, nyaman. Yang kedua, yang perlu dipikirkan adalah akses kesehatan, mudah untuk ke fasilitas kesehatan, akses transportasi, khususnya kesehatan, itu penting sekali untuk jangka panjang. Yang ketiga, poin ketiga yang penting adalah perlu sekali menghitung biaya maintenance di rumah itu. Nah, juga biaya bulanannya. Jangan sampai nanti biaya-biaya itu membebani keuangan di masa pensiun. Nah, itu sangat penting sekali. Ada poin penting yang tadi Pak Charlie juga udah mention, ya. Jangan sungkan untuk menghubungi kantor-kantor Remax yang ada di seluruh Indonesia. Agen-agen Remax terdekat akan berusaha untuk membantu mencarikan hunian yang cocok, yang nyaman untuk pensiun. Nah, satu quote untuk pensiun, bahwa pensiun itu adalah kita menikmati pensiun, bukan pensiun dari kenikmatan. Betul sekali tuh, itu keren banget. Oke, kita lanjut ke Pak Charlie nih. Pak, ada nggak rekomendasi untuk rumah-rumah para kaum milenial seperti saya dan yang lainnya? Oke, ya kalau misalnya dari saya ya, gini, tetapkan dulu prioritasnya ya. Jadi apakah itu lokasi apa, dan kemudian diatur anggarannya ya, karena kalau memang mau beli secara cash pasti bisa gampang ya, tapi kan mungkin cashnya biasanya terbatas atau mungkin dibutuhkan cash ini untuk kepentingan yang lainnya dulu ya, seperti bisnis dan sebagainya. Nah, kalau memang mau pakai KPR, menurut saya ini jauh lebih baik ya, tapi tetap harus ada perhitungan yang matang nih dari cash flow-nya, dari income-nya ya. Kadang-kadang kita nih gampang tergoda dari yang lebar 8, lihat bagus ya lebarnya 8, sebelah lebar 9 show unit, kayaknya lebar 9 bedanya cuma sedikit, yang lebar 9 sebelahnya lebar 10, akhirnya dari tadi mau ambil lebar 8 jadi ngambilnya lebar 12. Iya, harganya pasti jadi lebih mahal, dan ketika dihitung-hitung repayment-nya, KPR-nya segala macam, kekhawatiran saya itu melebihi dari memang kapasitas ataupun kemampuan dari si debiturnya sendiri. Nah, ini jadi kita bisa bantu hitungkan, kita bisa bantu kasih rekomendasi yang tepat. Makanya tadi kan Uncle Remax sudah bilang, agen-agen Remax di seluruh Indonesia itu kita sudah dibekali ilmu untuk membantu setiap klien kita, sehingga mereka bisa menemukan hunian yang tepat, hunian yang sesuai dengan budget, dan yang pasti hunian yang memang sesuai dengan kebutuhan dari setiap klien kita. Jadi konsultasi segera nih ke Remax, agen-agen Remax terdekat ini, dimanapun Anda berada, kita bisa temukan. Jadi milenial nih, kita perlu pikirkan dulu yang pertama, kita tentukan dulu kita mau ngambil properti yang mana. Kita lihat kemudian kebutuhan kita seperti apa, lalu anggarannya itu yang penting banget ya Pak. Sama untuk cash flow, cara pembayarannya kita mau secara tunai ataupun KPR, tapi lebih baik secara KPR ya. Betul. Karena kan uangnya bisa kita puterin lagi. Bunga KPR juga sekarang nggak besar loh. Bunga KPR lagi bagus banget nih sekarang. Betul. Oke, ini nyambung nih, bersama kita sudah ada Bu Mia dari Bank Ina yang akan menjelaskan mengenai sistem KPR. Baik, sebelum kita masuk ke dalam skema KPR, Bu Mia, saya mau tanya sedikit ya Bu, gimana cara tips kelola uang yang cerdas? Oke, pertama-tama kita ada 3 tips ya. Pertama, kita siapkan dulu anggaran bulanannya. Kita harus pisahkan apa sih kebutuhan kita, apa sih keinginan kita. Nah, harus tahu itu dulu. Kebutuhan itu contohnya tempat tinggal, makan, transportasi, pendidikan. Nah, keinginan itu contohnya kayak makan di restoran, nonton, kopi ya, kopi cantik ya sekarang ya. Lalu ada juga hobi ya, itu masuk juga keinginan. Nah, setelah kita pisahkan, kita harus tahu mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan supaya kita tidak boros. Lalu tips yang kedua untuk mengelola uang yang cerdas itu adalah siapkan dana darurat. Dana darurat itu berapa sih jumlahnya? Sekitar 3-6 dari pengeluaran. Karena kan kita harus persiapan ya, gitu. Itu bisa menjadi penyelamat pada saat dibutuhkan. Lalu tips yang ketiga adalah mulailah investasi sejak dini, seperti yang Uncle Remax sama dengan Pak Charlie yang sebutkan ya.
investasi yang aman adalah contohnya investasi properti itu. Jika tips-tips tadi kelola keuangan dilakukan dengan baik, pertama-tama pasti kan orang-orang bisa berinvestasi membeli rumah, betul ya kan, karena dia udah mengelola keuangan secara teratur. Lalu yang kedua, dia juga bisa mengelola, tidak stres ya, karena punya utang di mana-mana. Nah itu, lalu dia punya habit yang baik, kebiasaan nabung. Jadi, nah ini tips-tips ini kalau dilakukan pasti akan bisa punya rumah, hidupnya tenang, pensiun dengan tenang juga ya Pak ya tentunya ya. Iya, ini betul sih tadi yang disampaikan sama Bu Mia juga relate sama apa yang disampaikan dengan Kak Charlie dan Uncle Remax. Nah oke, selanjutnya aku mau nanya nih, untuk skema KPR tuh gimana nih Bu Mia? Oke, Bank Ina menawarkan KPR yang cukup mudah ya, dengan suku bunga yang kompetitif. Kita mulai start dari 2,18%. Kalau 1M itu kurang lebih angsurannya 5 juta. Jadi ini wah untuk milenial cocok banget ya. Oke, Bu Mia, untuk di Bank Ina sendiri tenornya tuh sampai dengan berapa? Tenornya kita cukup panjang ya, masih bisa sampai 20 tahun. Jadi untuk milenial, untuk yang udah usia mapan pun masih cukup. Iya, karena kita wira swasta selesai juga bisa sampai 70. Ya, lalu kalau untuk karyawan kita sesuai dengan usia pensiunnya. Terima kasih Bu Mia. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi nih ke Pak Charlie dan ke Uncle Remax. Nah, apa yang mau disampaikan Pak Charlie dan Uncle Remax sebelum kita akhiri podcast hari ini? Oke, kalau dari saya simple aja ya. Jadi saya mengajak juga mengencourage semua teman-teman untuk mulai berinvestasi ya. Dan salah satu instrumen investasi yang saya sarankan adalah properti. Ya, kenapa properti? Karena tadi saya sampaikan di awal, properti itu aman dan menguntungkan. Apalagi sekarang bekerja sama dengan Bank Ina yang memang KPR-nya juga murah ya, dan biayanya murah. Jadi semuanya itu bisa lebih di manage dengan baik dari sisi pembayaran, money managementnya dan semuanya. Jadi buat sahabat properti, ya kalau mau cari properti apapun juga hubungi agent-agent Remax terdekat dimanapun juga. Ya, dan di sebelah saya ini pas kebetulan juga ada Uncle Remax dari Remax Girl. Bapak Ibu juga kalau mau cari di Gading Serpong, BSD dan sekitarnya juga bisa hubungin Uncle Remax. Betul. Dari Uncle Remax gimana nih? Terima kasih Bu Mia. Wah, bunganya menarik ya, 2,18. Iya, menarik banget. Saya pengen sampaikan ke teman-teman milenial maupun pensiunan, planning sedini mungkin untuk propertinya sehingga nanti menjadi nyaman, enak, apalagi udah pensiunnya nanti betul-betul menikmati pensiunnya dengan happy, dengan nyaman. Terima kasih. Nah, itu tadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai tips-tips pemilihan properti, skema untuk pembayaran kalau misalnya kita mau beli rumah. Nah, terima kasih banyak saya sampaikan untuk Ibu Mia, Pak Charlie, dan Uncle Remax yang sudah hadir di podcast kita hari ini. Untuk teman-teman kalau misalnya mau cari properti, jangan lupa menghubungi Remax Indonesia, atau bisa juga kalau misalnya mau KPR, kita bisa langsung menghubungi Bank Ina Perdana. Nanti nomornya ataupun emailnya akan tertuang di layar ini. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di properti lainnya. Thank you.